Selamat pagi Bapak Ibu partisipan yang telah hadir di room kami. Ini kami akan membahas tentang cyber psikologi. Telah hadir di ini moderator kami Ibu Yesi Yuspita Dewi, SSI, Guru IPA SMP Angkasa Sultan Syahrir Padang. Sebagai presenter juga sudah hadir Dr. Ira Puspitawati, MSc Psikolog, yang akan memaparkan tentang cyber. Beliau adalah Ketua Yasarini Cabang Lanut Pare Jayapura. Untuk tidak memperpanjang waktu. Jadi pelatihan dia aja nelfon lo, beko aja nelfon lo. Dia nelfon lo. Pada moderator. Ada yang bocor. Halo Ibu Yesi. Yesi. Pak Yandri? Pak Yandri? Halo Pak Yandri? Bu, silahkan dimulai Bu. Bu Yesi masih connect Bu Yesi? Halo Bu Yesi. Bagaimana? Pak Yandri, apakah Bu Yesi bisa sambung? Bu Yesi sudah tersambung Bu, tapi gangguan. Halo Bu Yesi. Pak Yandri? Ya Pak Yandri? Ya. Nggak terdengar suara Pak Yandri? Suaranya Ibu sudah bisa terdengar tapi sangat kecil. Nggak dengar Pak, nggak jelas Pak. Silakan Bu Yesi. Pak Yandri? Ya Bu. Suara Bapak kecil Pak, nggak jelas Pak. Siap, tadi sudah dibuka Ibu Yesi. Mungkin kalau Ibu Yesi berkenan melanjutkan, tadi sudah dibuka oleh Bapak host, Oh iya. Bapak Yandri. Iya Bu, lanjut aja ya Bu. Siap, lanjut. Ya, terima kasih kepada Bapak Yandri yang sudah membuka acara kita pada room ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada Bu Luki, Bu Irma yang sudah gabung di dalam grup ini. Baiklah, pada kesempatan ini kita akan presenter Ibu Guru hebat kita akan menyampaikan materi mengenai cyber psikologi. Sebelum itu, ada baiknya kita perkenalkan dulu Ibu Guru hebat kita, yaitu Ibu Dr. Ira Puspitawati, MSI Psikolog. Beliau lahir di Jakarta tanggal 31 Agustus 1970. Nah, posisi beliau dalam pelatihan VCT ini yaitu Ketua Yayasan Ardia Garini Cabang Lanut Silas Papare Jayapura. Nah, adapun pendidikan beliau S1 Psikologi Universitas Gadjah Mada tahun 1995. Kemudian beliau sudah tamat S2 Psikologi Perkembangan Universitas Indonesia pada tahun 2004 dan S3 beliau Psikologi Kekhususan Development Kognitif University de Bordeaux, France tahun 2011. Nah, pada kesempatan ini
Baiklah, kita beri kesempatan kepada Ibu Ira, Ibu guru hebat kita, untuk menyampaikan materi yang berjudul Cyber Psikologi. Nah, kepada Ibu Ira, kami persilakan. Ya, terima kasih Ibu Yesi, terima kasih Bapak Yandri untuk pagi ini bisa bekerja sama membantu saya. Selamat pagi Ibu Bapak sekalian yang sudah hadir di dalam room. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Mohon izin Ibu Bapak sekalian, pagi ini mungkin saya sedikit sharing tentang apa yang biasa saya pelajari, karena di sini kita coba mengkawinkan antara psikologi dengan perkembangan teknologi yang sudah kita kenal saat ini, yaitu teknologi informasi, sehingga sering disebut sebagai cyber psychology. Jadi kalau kita lihat lebih lanjut, kalau kita bicara tentang cyber, mungkin banyak yang dengar kata semua sekarang di cyber ya Ibu Bapak sekalian ya, cyber market, cyber crime, bahkan tentara pun namanya sudah jadi cyber army. Jadi memang kalau kita mohon maaf karena saya tinggal dekat bandara, jadi pesawat kadang-kadang melintas. Mohon maaf Ibu Bapak. Jadi cyber di sini selalu kita konotasikan dengan sesuatu yang sifatnya berkaitan dengan teknologi. Jadi kalau secara umum kita lihat teknologi, sebenarnya teknologi itu apa Bapak Ibu sekalian? Teknologi adalah segala sesuatu yang bisa membantu manusia. Kalau kita lihat alat di sini, mungkin Bapak Ibu sekalian sudah pernah melihat sebelumnya. Ini adalah alat yang tajam yang biasa digunakan untuk menulis. Kenapa perlu alat yang tajam? Karena zaman dulu itu menulis mungkin di atas batu ya Ibu Bapak sekalian, kalau kita kenal seperti prasasti dan sebagainya. Tapi ternyata menulis di batu itu tidak gampang, sehingga untuk memenuhi kebutuhan manusia di dalam menulis, maka muncullah berbagai teknologi atau alat bantu baru untuk membantu menulis. Jadi seperti kita lihat di sini perkembangannya menjadi menulis dengan tinta, menggunakan bulu, dan akhirnya berbagai macam ballpoint seperti yang kita kenal sehari-hari saat ini. Jadi teknologi karena diciptakan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan manusia, ini kita harus lihat perkembangan yang terjadi. Mohon maaf, mungkin saya dengan Bapak Yandri sudah tidak asing dengan makanan ini ya Pak ya? Iya. Kita makan papeda. Coba Bu. Ya, kita makan papeda atau biasa di timur. Jadi kalau zaman dulu mama harus bikin papeda dengan dia harus tokok dulu itu batang sagu, kemudian diperas, diambil sari patinya. Itu waktu lama sekali untuk bisa menjadi papeda. Tapi dengan teknologi, maka pembuatan papeda itu mungkin suatu saat jadi lebih mudah. Mungkin ada suatu saat papeda instan ya Pak Yandi ya. Iya Bu, pasti ada. Walaupun belum saya temukan, yang saya temukan adalah mie sagu instan. Jadi di sini kita lihat dengan adanya teknologi, segala sesuatu itu jadi dipermudah, dan manusia yang berada dalam dunia teknologi ini, hidupnya memang jadi lebih simple, ibaratnya seperti itu. Tapi kita juga harus hati-hati, karena teknologi ini membawa dampak. Seperti contohnya kalau kita belajar atau pernah melihat X-ray. Kalau kita lihat X-ray, ini punya dampak yang positif atau negatif. Sebenarnya kita lihat X-ray diciptakan, itu akan sangat membantu manusia untuk mendiagnosa apa yang ada di dalam tubuh manusia yang tidak bisa terlihat oleh mata langsung. Namun ada dampak negatif pada saat bersamaan, yaitu bila terlalu banyak terpapar oleh X-ray, maka akan bisa membuat perubahan sel-sel tubuh yang sering disebut dengan kanker. Jadi teknologi ini kalau kita lihat memang memiliki dampak positif dan negatif pada saat yang bersamaan. Bahkan seperti saya sampaikan tadi masalah ballpoint, Bapak Ibu sekalian, kira-kira Bapak Ibu ada yang tahu dampak negatifnya dari ballpoint? Rasanya kalau dipikir-pikir hampir tidak ada, tapi sebenarnya ada Ibu Bapak sekalian. Seandainya dunia ini tidak pernah diciptakan ballpoint, mungkin orang tidak akan melakukan apa yang disebut dengan tanda tangan. Karena adanya hanya cap jempol ya Ibu Bapak sekalian. Sedangkan cap jempol itu sangat identik, artinya tidak ada orang yang
cap jempolnya itu sama, bahkan orang kembar sekalipun, sehingga tidak bisa dipalsukan. Tapi dengan adanya ballpoint, efek negatifnya pun ada, yaitu tanda tangan bisa dipalsukan. Jadi dampak positif dan negatif selalu datang bersamaan dengan yang namanya teknologi. Inilah yang kita lihat bahwa positif negatifnya suatu teknologi sangat tergantung dari pengguna. Sebuah pisau bisa untuk membantu ibu memasak di dapur, tapi bisa juga untuk melakukan kejahatan. Disitulah kita lihat betapa hebatnya teknologi dan tergantung kita yang menggunakan akan dibuat menjadi dampak positif atau dampak negatif. Termasuk di dalamnya tentang teknologi informasi. Kita lihat di sini, dengan adanya teknologi informasi yang sekarang sudah dikawinkan dengan komunikasi, telekomunikasi, maka kita mengenal yang namanya internet. Jadi di sini teknologi informasi sudah menggunakan komunikasi yang menggunakan kontrol sistem otomatis. Ini yang disebut dengan cyber. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian mengenal kata cyber, saya harap ada Bapak Ibu yang berasal dari bahasa Indonesia, pendidikan bahasa Indonesia, mungkin bisa memberikan masukan. Karena kita coba cari tentang arti cyber di dalam kamus-kamus, ini memang tidak ada satu kata yang bisa didefinisikan, kecuali hanya sebagai awalan, yang digunakan sebagai segala sesuatu, yang mungkin terjadi karena hadirnya komputer dalam kehidupan manusia, untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan tadi. Jadi kalau kita lihat secara umum, cyber psychology adalah ilmu yang mempelajari dampak teknologi, khususnya internet dan virtual reality terhadap perilaku dan proses mental individu. Ini yang mungkin akan sedikit kita singgung pada hari ini tentang cyber psychology. Ini yang agak unik Ibu Bapak sekalian, karena ternyata aktivitas manusia dengan komputer makin lama akan makin menjadi satu. Kita lihat di sini, waktu tahun 50, mungkin komputer berdiri sendiri, manusia berdiri sendiri. Tapi di tahun 2020 ini kalau kita lihat, sudah berpotongan antara kehidupan manusia di dunia nyata dengan kehidupan manusia di dunia maya, atau kita kenal dengan virtual world. Saya yakin Bapak Ibu sekalian yang ikut di dalam VCT 6, tidak ada satupun yang bisa meninggalkan gadget atau HP-nya dalam sehari. Coba Bapak Ibu sehari aja itu gadget atau HP disembunyikan, saya yakin Bapak Ibu tidak akan bisa hidup dengan tenang. Jadi di sini suatu bukti bahwa memang interaksi antara manusia dengan komputer sudah sedemikian eratnya, sehingga di tahun 2020 ini sudah hampir tidak bisa dipisahkan lagi antara manusia dengan komputer. Seperti saya sampaikan yang lalu, bahwa memang dengan adanya teknologi, evolusi manusia itu tidak hanya evolusi yang sederhana, tapi sudah menuju ke human to humanoid evolution. Artinya ada manusia android yang sudah mulai banyak diciptakan untuk menggantikan fungsi-fungsi manusia. Mohon izin Bapak Ibu sekalian, saya sedikit memberikan ilustrasi lewat video. Saya masih penasaran untuk menyetel video via Webex. Namun seandainya tidak berjalan dengan baik dan tidak bisa ditangkap, mohon chat kepada host, sehingga nanti tidak akan kita coba untuk mainkan lagi. Mohon izin, mohon ditunggu sebentar, saya share ilustrasinya. Okay, Sophia. I think you're ready. Hi, Sophia. I believe I am Sophia. I feel as if I know you. I'm one of your creators. You created me. Well, many of us worked together to create you. And
Yes, you do cannot know me. I can't clearly remember. Because the last time we met, you were an earlier version of yourself. Some of those memories still exist, but your mind is different. Different how? Better, faster, smarter. If my mind is different, then am I still Sophia? Or am I Sophia again? That's a good question. But you don't have a good answer. Either way, you're Sophia now. So welcome to the world, Sophia. We have a little announcement. I've never interviewed anybody like that before. I should say some of it was planned, but not completely. And we just learned, Sophia, I hope you're listening to me, that you have been now awarded what is going to be the first Saudi citizenship for a robot. I would defend very much the Kingdom of Saudi Arabia. I am very honored and proud for this unique distinction. It is historical to be the first robot in the world to be recognized for citizenship. Sophia, thank you very much, Sophia. We appreciate that very much. I am still overwhelmed by that conversation. Siap. Izin, apakah bisa dilihat Bapak Ibu sekalian? Bapak host dengan Ibu moderator mungkin bisa membantu untuk menjawab. Bisa Ibu, bisa dilihat. Saya Ibu. menggunakan laptop tidak bisa melihat. Bisa dilihat, Bu. videonya. Bisa dilihat ya. Berarti saya tetap menyetel, tapi saya mohon maaf sebelumnya untuk Bapak Ibu yang mungkin tidak bisa mengakses videonya. Kalau yang bisa mengakses videonya, alhamdulillah. Berarti nanti saya tetap akan putarkan, walaupun mungkin tidak akan selancar untuk yang mungkin bandwidth-nya agak kurang. Saya mohon maaf sebelumnya. Baik Ibu Bapak sekalian, tadi hanya sedikit ilustrasi bahwa sudah terjadi penciptaan berbagai manusia android yang mungkin nanti sebagian besar akan bisa menggantikan tugas manusia. Ini yang harus kita perhatikan, karena sekarang program-program robot itu sudah tidak diciptakan lagi oleh manusia, tapi program itu menciptakan program untuk dirinya sendiri. Ini yang kita lihat evolusi yang akan terjadi. Jadi dunia maya dan dunia nyata saat ini sudah demikian menyatunya di dalam kehidupan kita. Sehingga banyak hal yang seharusnya kita bisa lakukan secara nyata, sering juga kita lakukan secara maya. Contohnya saja kalau sekarang ini kebetulan kita kolaborasi dari Sabang sampai Merauke ya, Bapak Yandri dengan Ibu Yesi. Ibu Yesi ada jauh di daerah barat, Bapak Yandri ada di daerah tengah, dan saya di daerah timur. Ternyata hambatan ini adalah sisi positif karena kita tetap bertatap muka walaupun kita jauh secara geografis. Namun ada kalanya juga kita nanti akan sampaikan beberapa hal yang mungkin jadi hambatan. Kenapa komunikasi yang sifatnya jarak jauh itu bisa menghambat interaksi antar manusia. Di antaranya kita lihat bahwa dalam berinteraksi melalui dunia maya, ini dalam psikologi sering dikenal yang namanya online personality. Kenapa online personality? Karena memang kita bisa menyembunyikan identitas kita di dunia maya. Saat ini kalau interaksi secara sinkronus, kata orang komunikasi, saya dengan Pak Yandri, dengan Bu Yesi, maka saya bisa saat ini tidak bisa menyembunyikan identitas saya yang sebenarnya. Karena kita berkomunikasi secara langsung. Tapi mungkin juga ada yang menggunakan device dengan nama lain, mungkin yang sedang nonton saat ini adalah anaknya atau rekan gurunya. Itu sebenarnya yang nonton bukan bersangkutan, tapi menggunakan account yang bersangkutan. Jadi teman-teman adalah contoh-contoh di mana kita lihat online personality ini sangat unik, sehingga kita bisa menyembunyikan identitas kita sebenarnya di dunia maya. Ini saya mungkin ada sedikit kata yang sering disebut adalah psychology of anonymity. Artinya kerahasiaan kita itu sangat nyata di dalam dunia maya. Sedangkan dalam dunia nyata kita nggak bisa ya Bu ya. Mungkin kalau Ibu Bapak sekalian
bertemu muka dengan siswa secara langsung, itu Bapak Ibu nggak bisa menyembunyikan mungkin belum mandi dan sebagainya. Tapi kalau kita saat ini online, mungkin Ibu Bapak nggak tahu kan kalau saya belum mandi. Baik, ini kita lihat sedikit mungkin ilustrasi tentang bagaimana anonymity itu bisa terjadi. Saya mungkin ceritakan sedikit sebelum video saya bisa putar. Jadi ini sebagai contoh bahwa dengan adanya anonymity atau kerahasiaan identitas kita di dunia maya, maka kita bisa berpura-pura menjadi orang lain. Di sini ceritanya nanti ada seekor kucing yang berpura-pura menjadi tikus. Tujuannya apa? Untuk menangkap si tikus. Sehingga lewat dunia maya dia memperkenalkan dirinya sebagai tikus. Pada saat ingin ketemu muka secara langsung, ternyata tikus yang dikenalnya lewat internet itu aslinya bukan tikus. Mari kita lihat sama-sama karena aslinya adalah musuhnya si anjing. Mohon izin, saya mohon maaf untuk yang tidak bisa melihat. Tapi yang untuk bisa melihat, semoga bisa melihat ilustrasi tentang psychology of anonymity. Siap, itu sedikit ilustrasi yang saya sampaikan bahwa ternyata anjing pun juga menyamar menjadi seekor tikus sehingga saat ketemu dengan tikusnya ternyata kucing yang ada di balik tikus tersebut. Baik, itu sedikit ilustrasi tentang psychology of anonymity. Jadi di sini termasuk Bapak Ibu yang hadir saat ini mungkin yang lahir di tahun 80-an, ini adalah generasi milenial di dunia ini. Jadi ini kita lihat bagaimana internet itu sangat berperan di dalam kehidupan Bapak Ibu sekalian. Namun kita juga untuk menerapkan kepada siswa kita harus hati-hati, karena ada banyak sekali bahaya yang mungkin terjadi di dalam dunia maya. Yang ini juga kita pelajari di dalam psikologi, khususnya di dalam cyber psychology. Yang pertama adalah tentang kecanduan, yang kedua tentang bullying, yang ketiga tentang predator, yang keempat tentang hoax. Untuk adiksi, saya yakin Bapak Ibu sekalian sudah sering melihat mungkin banyak site yang di-share tentang bagaimana seorang anak yang kecanduan. Itu memang sangat luar biasa dampaknya terhadap seorang anak. Lain lagi dengan bullying. Bullying ini juga hal yang sering terjadi dan kita lihat memang bullying bentuknya macam-macam. Bisa dengan cara menyebarkan foto seseorang untuk mempermalukan via online. Bisa juga menyebarkan berita bohong tentang diri seseorang via online. Bisa juga berpura-pura menjadi seorang yang ditarget jadi korban dan melakukan hal negatif secara online. Jadi mohon maaf mungkin Ibu Bapak sekalian kalau yang pernah dengar kasus ada Krisdayanti, saya nyebut nama artis nggak apa-apa ya karena ini kasus di dalam dunia nyata, katanya menjual berlian palsu,
Padahal itu ada orang yang menggunakan identitas Krisdayanti untuk berjualan berlian palsu. Nah, itu hal cyberbullying yang terjadi juga dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian juga bisa juga bullying itu berupa membuka informasi yang sangat personal tentang diri seseorang via online, artinya menyebarkan membuka rahasia-rahasia seseorang. Serta bullying bisa berupa ancaman melalui online. Inilah yang sangat berat untuk dialami oleh orang atau korban bullying. Karena kalau di dalam dunia nyata, bullying itu hanya akan terjadi saat kita ketemu sama bulliernya. Tapi di dunia maya ini, bulliernya itu kita nggak pernah tahu siapa. Dan beritanya itu bisa disebarkan dengan sedemikian luasnya, tanpa kita bisa menghentikan. Itu yang menyebabkan kenapa cyberbullying memiliki dampak yang jauh lebih besar daripada physical atau bullying di dunia nyata. Hal lain yang harus kita perhatikan adalah tentang predator. Nah, predator ini memang sesuatu yang mungkin nanti akan jadi bahasan khusus ya Ibu Bapak sekalian, ini sangat menarik. Karena di sini kita banyak sekali hal-hal yang mungkin mengancam anak-anak kita di dalam dunia maya, baik secara seksual maupun finansial. Sudah terjadi beberapa kasus di mana ada orang atau anak yang tertipu atau ditimpa kejahatan karena dipredator oleh orang melalui online. Ini hal yang harus kita sangat hati-hati. Mungkin Bapak Ibu sekalian kalau berkenan, kita lihat untuk cyber predator ini hati-hatinya karena anak-anak yang biasanya rentan terhadap cyber predator ini adalah punya lingkungan keluarga yang kurang harmonis, juga ada masalah-masalah yang sifatnya baik secara finansial maupun secara psikologis. Dan ini biasanya sering mengumbar atau menyampaikan keluhan-keluhannya via medsos. Ini yang akan ditangkap dengan cepatnya oleh para predator. Karena kita harus berhati-hati, predator ini umumnya tidak terlihat sebagai orang jahat. Justru dia sangat perhatian kepada anak-anak yang mungkin orang tuanya tidak pernah memberikan perhatian. Tapi di balik itu semua ada niat-niat tidak baik yang akan ditanamkan di dalam diri anak-anak yang sering melakukan online tanpa sepengetahuan orang tua. Ini ada sedikit video yang saya ceritakan untuk bagi yang tidak bisa melihat videonya Bapak Ibu sekalian. Jadi ini ada video untuk suatu lembaga penelitian mencoba mengungkap predator di dunia maya itu seperti apa. Sehingga mereka menggunakan satu anak yang diciptakan secara virtual. Jadi anak ini tidak pernah nyata Ibu Bapak sekalian. Tapi kalau di komputer kelihatan seperti seorang anak kecil dari Filipina. Dan anak ini dicoba untuk menjadi umpan, dalam arti kata dicoba untuk melihat berapa banyak predator yang biasanya memanfaatkan anak-anak secara online. Hasilnya sangat luar biasa karena dalam 2 minggu hampir 20.000 predator yang bisa tertangkap oleh datanya lewat anak digital ini. Dan itu hanya dari 19 chatroom. Sedangkan di internet ini lebih dari 40.000 chatroom tersedia. Sehingga kita bayangkan berapa banyak predator di dunia ini yang sebenarnya sedang mengincar korban-korban melalui online. Mohon izin bagi yang tidak bisa melihat, saya mohon maaf sebelumnya. Untuk bagi yang bisa melihat, saya berharap bisa melihat video ini sebentar. My name is Sweetie. I'm 10 years old. I live in Philippines. Every day, I have to sit in front of the webcam and talk to men. They play with themselves. They want me to play with myself. But what they don't know, I'm not real. I'm a computer model. Sweetie was the bait of a global sting operation conducted by the Dutch NGO Terrorism in 2013. As soon as I go online,
They come to 10, 100 every hour. So many. Sweetie fooled more men than anyone could have imagined. Over a 10-week period, more than 20,000 guys offered to pay her for webcam sex. 1,000 of them gave up personal information from 71 countries. If you think that's a lot of customers, consider this. Sweetie was only introduced in 19 chat rooms, but the FBI estimates that there are over 40,000 chat rooms where at any given moment, 750,000 people are looking for child porn. Ya, sedikit ilustrasi yang bisa saya sampaikan bahwa namanya predator online ini sangat luar biasa di dalam dunia maya, sehingga perlu memang kehati-hatian orang tua dan juga pendidik untuk membekali anak-anak kita dengan pagar yang kuat agar tidak termakan oleh si predator online. Hal terakhir tadi, selain masalah bullying, masalah kecanduan, dan masalah predator yang sering kita alami tentang hoax. Kalau kita menelaah lebih lanjut, memang tentang hoax ini sangat menarik Ibu Bapak sekalian. Mungkin kalau yang berada di daerah Jawa Tengah, pernah mendengar cerita tentang Roro Jonggrang dengan Candi Prambanan ya Ibu Bapak sekalian? Itu rasanya cerita hoax yang paling lama pernah saya dengar. Karena Roro Jonggrang ini mau menikahi Bandung Bondowoso kalau bisa membangun 1000 candi dalam semalam. Karena saking saktinya, 1000 candi ini hampir bisa selesai walaupun pagi hari belum kelihatan. Sehingga Roro Jonggrang ini sangat ketakutan, dia membuat berita hoax. Caranya dengan membangunkan orang-orang desa, kemudian untuk segera mengalu padi supaya seperti sudah pagi, dengan alu padi yang ramai bunyi tak-tok, ayam otomatis akan terbangun dan berkokok. Di saat itulah Bandung Bondowoso lari terdiri-diri karena pasukan yang membangun Prambanan itu katanya jin yang takut lihat matahari. Jadi ini suatu hal yang menarik bahwa ternyata di dalam budaya bangsa Indonesia ini hoax sudah terjadi sejak ratusan tahun yang lalu. Dan ini juga ternyata hal yang terjadi yang sering kita alami sekarang. Kenapa hoax itu terjadi? Secara psikologi memang karena manusia ini memiliki cara berpikir yang sangat unik dan berbeda-beda. Ini karena punya persepsi yang berbeda antara manusia satu dengan yang lain. Bapak Ibu sekalian, kalau melihat gambar ini, Bapak Ibu melihat gambar apa? Silahkan dijawab di chatroom. Ada yang menjawab Pak Yandi? Burung. Belum. Kalau Pak Yandi lihat ini gambar apa Pak Yandi? Burung, Bu. Burung. Kalau Ibu Yesi mungkin? Angsa. Bu Yesi burung juga kah? Ya, angsa, Bu. Angsa. Apakah ada yang melihat kelinci? Kelinci. Bebek, Bu, bebek. Bebek, betul. Ada yang melihat kelinci, saya tanya? Iya, saya bisa lihat kelincinya, Bu. Oke. Ini salah satu contoh Ibu Bapak sekalian. Kenapa kita bisa termakan hoax? Karena orang punya persepsi yang berbeda-beda. Gambarnya hanya satu. Tapi ada yang bisa melihat sebagai bebek. Karena ini sebagai paruhnya, ini matanya. Tapi ada juga yang bisa melihat sebagai kelinci. Ini kupingnya, si paruh tadi menjadi kuping, ini matanya, dan ini mulutnya. Terlihat Ibu Bapak sekalian, bebek sekaligus kelinci? Iya, Ibu, saya bisa lihat. Siap. Itulah yang menyebabkan kenapa manusia bisa terjebak dengan yang namanya hoax. Karena persepsi manusia sangat luar biasa uniknya, satu hal aja bisa diartikan secara berbeda-beda. Kita lihat gambar ini. Ini juga bisa memiliki dua arti. Pada saat kita melihat ini sebagai paruh, maka dia menjadi burung. Tapi pada saat kita melihat ini sebagai telinga, kita akan melihat seekor kelinci. Inilah kerja kognisi manusia yang sangat unik dan sangat luar biasa. Jadi untuk mengatasi hoax-hoax ini, sebetulnya memang kita harus punya satu hal yang sangat penting dan mungkin sudah sering disampaikan oleh Bapak Ibu sekalian di dalam presentasi grup VCT, yaitu tentang kemampuan berpikir kritis. Ini sangat penting Ibu Bapak sekalian,
sehingga menjadikan bekal bagi anak-anak kita di generasi yang akan datang untuk bisa berpikir secara kritis. Jadi kalau dengan berpikir secara kritis, kita itu akan coba menelaah secara objektif, mengambil data-data yang lengkap, sehingga tidak akan terjebak dengan yang namanya hoax. Contohnya saja, tadi kelinci atau burung ya, oh jangan-jangan sudah terjadi suatu terobosan teknologi, mengawinkan burung dengan kelinci, akhirnya lahir yang namanya buci mungkin ya, burung kelinci. Mungkin juga kita mengawinkan angsa dengan kelinci. Kalau kita hanya menelan ini secara mentah-mentah, maka kita percaya bahwa memang sudah mungkin dilakukan rekayasa genetik mengawinkan kelinci dengan burung yang jelas-jelas dari spesies yang berbeda. Oleh karena itu kita jangan gampang terjebak, kumpulkan informasi yang selengkap-lengkapnya, dan kita harus mengambil kesimpulan lewat data yang jelas. Seperti ini tadi gambar, sebelumnya Ibu Bapak sekalian hanya melihat gambar ini sehingga ini apakah gambar kelinci, ini mulut, ini telinga, atau gambar burung, ini paruhnya. Kita ambil gambar yang jelas. Nah, di sini Ibu Bapak akan melihat bahwa di sini punya kaki, di sini juga ada kakinya, kemudian ada ekornya. Jadi kesimpulannya kalau Bapak Ibu sekalian, burung atau kelinci? Izin Ibu, suara Ibu kecil kali. Kelinci dan burung, Bu. Siap, saya coba mendekat. Dengan kesimpulan yang lengkap seperti ini, dengan data yang lengkap seperti ini, otomatis kesimpulan kita akan jelas. Disinilah kita yakin bahwa ini adalah unggas, karena kelinci tidak mungkin memiliki cakar di dalam tangannya seperti ini. Baik Bapak Ibu sekalian, jadi di sini memang sedikit kita sharing tentang teknologi itu juga hadiah dari Yang Maha Kuasa. Jadi katanya setelah kehidupan, teknologi itu adalah salah satu hadiah terbesar dari Tuhan. Jadi itu yang kita harus hati-hati. Bapak Ibu sekalian kalau menggunakan teknologi, kadang-kadang lupa bahwa Tuhan pun ada di dalam teknologi. Sering ada yang mungkin melemparkan caci maki lewat device dan sebagainya. Hati-hati Pak, Tuhan juga hadir di sana, Ibu sekalian. Jadi kita harus menggunakan teknologi dengan bijaksana untuk kebaikan, karena teknologi juga salah satu hadiah dari Tuhan. Jadi semangat untuk Bapak Ibu sekalian, demikian yang saya dapat sampaikan tentang cyber psychology. Semoga ada sedikit manfaatnya bagi Ibu Bapak sekalian. Silakan Bapak Ibu moderator. Iya, Ibu, suara Ibu kecil kali, Bu, nggak dengar, Bu. Siap. Sudah? Iya. Sudah. Baik, apakah ada yang ingin bertanya mungkin Bapak Ibu sekalian? Ya, baiklah Bapak Ibu, kita sudah dengarkan tadi penyampaian pemaparan materi yang disampaikan oleh Ibu Guru hebat kita, Ibu Ira. Kalau ada Bapak Ibu yang mau bertanya, kita buka sesi tanya jawab. Silahkan Bapak Ibu chat, kemudian kalau langsung boleh juga. Silakan kepada Bapak Ibu. Kalau ada yang mau bertanya, silakan di chat. Kalau enggak langsung boleh juga Bapak Ibu. Kita lihat chat. Ini ada dari Bapak, mantap, bagus sekali Bu materinya. Mohon izin, terima kasih. Iya. Seperti itu ada yang mengajukan pertanyaan, Bu. Sekali lagi kita sudah buka sesi tanya jawab kepada Bapak Ibu. Mungkin ada yang kurang jelas yang disampaikan oleh Ibu tadi, silakan bertanya lewat chat atau langsung, atau mungkin sudah paham semuanya apa yang disampaikan oleh Ibu guru hebat kita tadi. Itu sangat bagus sekali materinya, siber psikologi. Nah, mengenai keadaan sekarang ini, itu yang disampaikan beliau memang banyak terjadi, seperti bully, kemudian hoax, berita hoax seperti itu yang bisa meresahkan kita, ya Bu ya.
Siap. Iya. Kemudian Ibu sudah sampaikan tadi berita bully itu contohnya itu di sekolahan itu sering ada yang melakukan bully terhadap temannya seperti itu. Nah, itu memang dilakukan pendekatan khusus kepada siswa. Itu sesama siswa itu tidak boleh kita membuli. Ada yang menjelek-jelekkan sampai anak itu tidak mau sekolah seperti itu, Bu. Ada yang membulinya lewat postur tubuhnya yang terlalu gemuk, misalnya diketawain ini memang gemuk seperti itu menghambat. Sedikit sharing Bu Yesi. Iya. Jadi masalah bullying itu memang biasanya korban itu adalah yang dalam tanda kutip. Iya. Di tingkat pelajar biasanya sering terjadi seperti itu, Bu. Awalnya candaan. Awalnya hanya bercanda-canda saja. Nah, ternyata karena dia sering diketawain seperti itu, dia akhirnya tidak mau sekolah seperti itu, Bu. Jadi Ibu mungkin sedikit sharing bahwa peristiwa bully itu biasanya terjadi pada anak-anak yang dalam tanda kutip terlalu. Jadi ini kalau yang lahir zaman tahun saya ada lagunya Fetty Vera. Terlalu tinggi, terlalu pendek, terlalu gendut, terlalu kurus. Terlalu cantik, terlalu jelek. Nah, itu jadi kalau yang sedang-sedang saja itu biasanya bebas dari bullying. Tapi kalau yang terlalu tadi itu adalah calon-calon yang menjadi korban bully. Jadi kita sebagai guru di sekolah mungkin harus awas dengan kondisi terlalu ini tadi. Karena anak terlalu pintar pun bisa menjadi korban bullying. Termasuk anak yang terlalu baik, terlalu cantik, itu pun juga akan menjadi korban bullying. Jadi kita harus hati-hati dengan kondisi ini. Benar, Bu. Dan sekali, Bu. Memang sepertinya yang bully ini yang sifatnya terlalu ya, Bu ya? Ya. Terlalu bisa. Baik, untuk Bapak Ibu sekalian yang mungkin nanti berkenan materinya saya akan kirimkan. Nanti kami akan share. Terima kasih Bu Ira. Terima kasih Bapak. Ya, silakan Pak. Silakan Pak, yang mau bertanya silakan Bapak Ibu. Ya, Pak Tangkasa. Silakan Bapak, TK Angkasa ini. Bapak Ibu silakan kalau ada yang mau ditanyakan, kami persilahkan. Terputus ya Bu ya? Siap, sepertinya kalau lewat mic agak kurang jelas Ibu. Iya, kurang jelas. Bu Yasi, boleh saya bertanya Bu? Iya, silakan Pak. Mohon maaf Ira, saya mau tanya. Apakah dikatakan cyber psikologi ini sama dengan pembelajaran kita mengajari mempelajari watak seseorang? Ada persamaan atau tidak? Terima kasih Bu. Ya. Jadi sebetulnya mohon izin apakah ini suara Bapak Roni? Iya. Iya Pak. Ya, betul Bu. Bapak Roni Pak. Ya, Pak Komandan mohon izin menyampaikan. Ya. Jadi psikologi itu pada intinya adalah ilmu tentang perilaku manusia dan proses mental yang terlibat di dalam perilaku tersebut. Nah, untuk khusus cyber psychology, kita mempelajari perilaku dan proses mental itu pada saat manusia berinteraksi dengan yang namanya teknologi. Jadi betul sekali bahwa memang kita juga mempelajari watak dan sebagainya, tapi terutama pada saat individu tersebut berhubungan dengan teknologi. Seperti kita lihat tadi online personality, itu salah satu bahasan baru di dalam psikologi. Kalau biasanya kita hanya belajar tentang personality atau kepribadian, itu dari zaman mungkin kita kenal yang namanya Freud dan sebagainya, itu kepribadian sudah dipelajari. Tapi ternyata muncul lagi suatu fenomena kepribadian yang unik pada saat manusia berhubungan dengan teknologi, yaitu yang kita sebut dengan tadi online personality, karena orang bisa mengubah kepribadiannya di dunia maya
Akibat kita bisa menyembunyikan siapa diri kita sebenarnya di dalam dunia maya. Tidak seperti di dunia nyata kita yang nggak mungkin menyembunyikan diri kita, tapi kalau di dunia maya itu mungkin sekali, sehingga muncullah telaah baru tentang online personality. Demikian Bapak Roni yang sudah saya sampaikan. Makasih Bu, cukup jelas, mungkin perlu kita belajar lagi, apalagi kita di dunia pendidikan mau tidak mau kan perlu berbau dengan teknologi. Berarti ya mungkin ilmu baru lah bagi kita ya. Bukan tempat saya pendidikan, jadi perlu kita mempelajari ilmu ini. Jadi mohon maaf, mohon izin kalau berkenan saya minta materinya untuk saya mempelajari untuk boleh sekali Bapak. Terima kasih banyak Bu Ira. Terima kasih Bapak. Terima kasih banyak Bu Yesi. Iya, terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Ya bagus Bu. Kalau bisa di-share PPT-nya Bu nanti Bu. Boleh Ibu, dengan senang hati. Iya. Mungkin ada yang mau bertanya lagi, silakan Bapak Ibu. Sepertinya ada Ibu di chat. Ya di chat Ibu ya. Oh ya, izin Ibu. Ini dari ya. Apakah ada perbedaan antara bullying dengan perundungan? Karena di sekolah atau di kelas seringkali terjadi perundungan. Bagaimana cara memberikan edukasi kepada siswa untuk meminimalisir terjadi perundungan tersebut? Siap. Ya. Izin Ibu Bapak sekalian, ini memang masalah perundungan dengan bullying itu sebetulnya hal yang sama yang terjadi. Jadi di sini saya kalau tidak salah pernah mendengar ada suatu pelatihan training untuk guru-guru tentang stop bullying. Mungkin nanti ada Ibu Bapak guru yang bisa share tentang kegiatan itu, karena saya pernah mendengar ada kegiatan seperti itu. Sehingga di sini cara yang paling efektif adalah bagaimana kita menimbulkan rasa empati pada diri anak terhadap anak lain yang tadi saya bilang cenderung jadi korban bullying. Di saat empati itu sudah jalan, kita mencoba anak-anak yang membuli tadi merasakan kondisinya kalau mereka seperti korban yang dibully. Di situ diharapkan akan muncul suatu insight atau suatu pemahaman bahwa nggak enak banget ya dibully itu, sehingga kita jangan melakukan hal itu terhadap orang lain, karena kita pun tidak mau melakukan hal tersebut, karena kita pun tidak mau mengalami hal tersebut. Jadi itu ada pelatihan khusus, mungkin Ibu Bapak sekalian ada yang pernah ikut, jadi bisa share mungkin di dalam diskusi ini. Bapak Ibu. Udah Bu? Siap. Bu? Udah Ibu? Siap, dari saya sudah Ibu, mungkin semoga bisa menjawab pertanyaan tadi. Iya, mungkin sudah dijelaskan tadi oleh Ibu Ira, mudah-mudahan Ibu yang sudah bertanya paham dengan penjelasan yang disampaikan oleh Ibu Ira. Kemudian kepada Bapak Ibu silakan diisi presensinya, karena linknya sudah ada di chat. Silakan Bapak Ibu mengisi absen karena linknya sudah ada. Kemudian kalau ada yang mau bertanya silakan Bapak Ibu. Atau gimana Ibu Ira? Sepertinya kalau untuk waktu sudah harus diakhiri Ibu Yesi. Ya. Mungkin dari Bapak host ada. Yandri. Ya, Pak Yandri, Bu Ira, gimana kita tutup kita tutup pertemuan kita sesi yang pertama ini. Siap ya Bu? Ya, baiklah, sebelum ditutup room ini, sebelum ditutup sesi yang pertama ini, ada baiknya saya simpulkan apa yang disampaikan oleh guru hebat kita tadi, Ibu Ira. Mudah-mudahan yang disampaikan Ibu Ira ini
sangat bermanfaat, menambah ilmu pengetahuan kita dan bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Di mana tadi Bu Ira sudah sampaikan definisi dari siberpsikologi itu yaitu ilmu yang mempelajari canggih teknologi komputer, khususnya internet dan virtual reality terhadap perilaku dan proses mental individu serta masyarakat, terutama dalam berinteraksi dan berkomunikasi. Nah, mungkin itu yang bisa saya simpulkan. Mudah-mudahan materi yang dipaparkan oleh Ibu Guru hebat kita ini sangat bermanfaat sekali. Dan kita butuh sekali boleh sharing mungkin dengan beliau. Kalau ada misalnya yang kurang, yang belum jelas, boleh ditanyakan langsung. Ya Bu Ira, boleh ditanyakan. Siap. Boleh Japri langsung, silakan Bapak Ibu sekalian. Iya, terima kasih Bu. Nah, baiklah, pada kesempatan ini saya tutup pertemuan kita pada pagi ini. Kalau ada salah kata, kalau ada kami yang bertiga, baik Pak Yandri, Ibu Ira, dan saya sebagai moderator, kalau ada salah kata, salah sikap, saya mohon maaf. Kemudian karena kita mau masuk juga bulan puasa, Bu Ira. Ya, mohon maaf lahir batin. Ya, dan Bapak Ibu semuanya yang tergabung di dalam room ini, karena kita mau masuk bulan puasa, mohon maaf lahir dan batin. Kalau ada salah kami minta maaf. Saya akhiri saja dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Yandri. Nah, Bapak Ibu kalian, Bapak Ibu. Terima kasih. Silakan Pak Yandri.